يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang tentang cara bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke masalah mimpi Nabi, sebagaimana dinukil dari Syekhuna Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Sering saya utarakan syaratnya 3. 1. Tidak melakukan dosa besar. 2. Tidak melakukan dosa kecil. Au qala, berusaha meninggalkan dosa kecil. 3. Memperbanyak sholawat bi ayyati sighatin kanat, dengan bentuk apa saja. Memang ada beberapa sighah sholawat yang diriwayatkan mempermudah bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya betul Saudara Imam, apa saja bisa, hanya sighah-sighah yang terkenal memudahkan itu sholawat Ibrahimiyah aluf marrah. Ada lagi yang pakai Badawi Kubra ba'dal Isya mi'ah marrah 100. Tapi itu harus punya wudu, wala budda minal ijazah kalau yang Badawi Kubra. Ada lagi Nurul Anwar, ada yang 1000, ada yang 100. Amma kathir min talamid tariqah Sadr Imam berhasil itu pakai ini, ana fi jahi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 116 rutinnya, begitu kepingin boleh 1000 atau 2000. Adapun yang dinukil dari Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, memperbanyak bacaan laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man yarahu syaqa'u. Itu bait dari Al-Imam Al-Busiri kalau saya nggak salah ingat. Itu bila adat, terserah mau 7, 41, 100, 1000. Ada lagi na'am sarataifu man ahwa fa'arraqni, tapi itu bukan ijazah dari Imam Al-Habr, dari yang lain. Na'am sarataifu man ahwa fa'arraqni wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami. Itu ada yang berhasil pakai itu 1000 marrah Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wasallam. Itu 1000 marrah, ada yang berhasil. Dan rata-rata yang saya sebut-sebut tadi itu nggak lama, itu 3 sampai 7 hari sudah berhasil bermimpi Rasulullah SAW. Ada lagi yang pakai suratul Ikhlas 1000 marrah, berhasil. Ada lagi yang berhasil pakai inna a'tainakal kautsar 1000 marrah. Jadi macam-macam. Bisa kita simpulkan, yang penting itu ada sidqul iradah,
betul-betul ingin ru'yah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi sudah ada syauq, dibantu dengan bacaan apa saja, sholawat atau ijazah apa tadi yang saya sebut. Insyaallah akan diberi rezeki bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu harus pernah terjadi walau marratan fil umri. Harus pernah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun satu kali. Untuk apa? Supaya masuk ke kelompok orang-orang yang meninggal ala husnul khatimah. Karena orang yang pernah mimpi Nabi walau marrah, dia akan bertemu Nabi di akhir umurnya. Nah, siapa yang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi akhirul umur, makna mautuh ala husnul khatimah. Kemudian setelah kita mimpi, di mimpi itu masalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruka bi syai', memerintahkan kamu sesuatu yang bertentangan dengan syariah. Ini juga sudah sering saya bahas, tidak mengapa diulang, ini bulan Maulid. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan tetap ma yuwafiqus syariah, yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu kalau yang mukhalafah. Kalau yang tidak mukhalafah, tidak apa-apa dilaksanakan. Atau yang mendapat ijazah, itu tidak ada masalah. Masalan, ajazakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai' min al-aurat, no problem, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah amarnya itu berhubungan dengan hukum wajib, halal, haram, itu beda lagi. Dan tetap yang dipakai syariatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada nukilan, man ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam wa amarahu bi syai'in aw nahahu anhu, fa in kana dhalika al-amru la yukhalifu asy-syari'ata فينبغي امتثال أمره لكن على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وفي قوله على سبيل الوجوب نظر. Siapa yang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan dengan sesuatu atau melarang sesuatu, kalau perintah itu tidak bertentangan dengan syariat, maka pelaksanaannya hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tapi ini ada pembahasan la ala sabilil wujub. Kalau amarnya itu wirid, saya pernah nemu di Ba'du Kalamil Habaib, Habib siapa itu yang Rais Ribat kalau nggak salah, itu tahun berapa itu lupa saya itu, al-masyhur. Kalau kalimatnya saya masih ingat, kalimatnya beliau itu au kama qala ya, amaroni man ta'atuhu fardun gitu. Ada kata-kata gitu. Saya diperintahkan seseorang yang mentaatinya hukumnya adalah wajib untuk membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian kali gitu. Jadi bisa dibilang wajib juga, tapi fi haqqir ra'i, untuk si pemimpi, dan dengan catatan tidak bertentangan dengan halal, haram, atau wujub, kewajiban. Wa fi haqqi nafsihi faqat la fi haqqi ghairihi, cukup dikerjakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Illa idza kana bi isyaratin minan nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalik, kecuali kalau ada isyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal tersebut. Lalu kalau Dzauqiyah merasakan Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di Maulid atau di mana, kemudian Fahwaniyah, syaratnya apa? Sama saja dengan syarat mimpi, tidak beda. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil, atau berusaha semaksimal mungkin tidak melakukan dosa kecil,
memperbanyak sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi tambahan dari Ba'dul Masyayikh as-safa. Jadi safa itu kebersihan hati itu menentukan urusan ini. Masalan sofanya tingkat 1, dia mimpi Nabi. Naik sofanya tingkat 2, dia merasakan hadirnya Nabi atau fahwaniyah. Ada satu lagi yang saya temukan mempermudah ru'yatul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi ini rezeki ya. Nasib-nasiban. Kalau Anda dapat rezeki itu ya alhamdulillah. Ada perintah dari satu orang soleh, syukur-syukur diawali, untuk mengamalkan satu wirid untuk mimpi Nabi. Itu saya dapat riwayat-riwayat dari beberapa murid-muridnya aulia, minhum talamid Syaikhul Imam, minhum talamid Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki dan lain-lain. Itu rata-rata kalau yang dipanggil sama Syekh yang diigrahat, yang khas ya, bukan yang amra'am. Artinya bukan si Syekh ngasih ijazah di pengajian, bukan. Jadi memang dipanggil, dikasih ijazah khusus untuk ru'yan Nabi. Itu rata-rata berhasil. Rata-rata berhasil. Wajtama'tu bihim. Saya ngobrol langsung dengan orang-orang yang berhasil itu fulan, wa fulan, wa fulan. Itu rata-rata begitu saya tanya ceritanya bagaimana. Well, amarani syekhi, ada yang disuruh Syekh Muhammad Maliki, ada yang disuruh Syaikhul Imam, ada yang disuruh Imam Al-Habr, ada yang disuruh kalau yang disuruh Habib Umar itu am tapi diamalkan terus berhasil. Yang saya dengar langsung ini ya, yang saya dengar langsung. Artinya mungkin si Syekh melihat di muka muridnya ini amarat, tanda-tanda min ahli ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajazahum. Nah, itu ya untung-untungan. Makanya kalau Anda sampai dipanggil oleh satu orang soleh atau satu aulia, satu ulama amilin dan diijazai urusan bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rezeki itu, i'mal, dan harapan untuk berhasil lebih besar daripada orang yang mendapatkan ijazah amah. Kemudian yang saya temukan juga tempat. Tempat itu pengaruh itu. Kalau Anda diberi rezeki umrah, itu harapan bermimpi Rasulullah SAW di Makkah, Madinah, atau Anda sedang berziarah ke Tarim atau ke Syam, tempat-tempat suci, ke makam-makam aulia, apalagi sampai tertidur di gubah-gubah para wali, itu lebih besar harapannya untuk bermimpi Rasulullah SAW daripada kalau kita mengamalkan di rumah. Sebagaimana banyak diriwayatkan oleh alumni-alumni Darul Hadis bahwa banyak berhasil bermimpi Rasulullah SAW itu di Ma'had Darul Hadis yang embong Arab itu. Katsir riwayat, khususan fi ayyam hayatil Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Tapi dari alumni-alumni yang tidak mendapati Imam Al-Habr, ketika ayyamuhum fi embong Arab itu jauh lebih gampang mimpi Rasulullah SAW daripada di Darul Hadis yang Klojen. Nah, di Darul Hadis Klojen juga banyak yang bermimpi Nabi, tapi tidak sedahsyat itu yang di Ma'had embong Arab. Mungkin karena athar min athar al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Allah yanfa'una wa iyyakum wa man sami hadzal kalam. من بركات الإمام الحبر الأبد الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، من بركات الإمام الحافظ المسلم عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، بركة كل ولي، بركة كل نبي، وبركة كل رسول، على الدوام في لطف وعافية بلا محنة دنيا وأخرى لنا وللأحباب ولجميع الأمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habib bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Selain menjadi dambaan setiap muslim, mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW
juga memiliki banyak faedah yang teramat agung. Lantas bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan seorang muslim agar dalam tidurnya dapat menghadirkan bermimpi baginda Nabi Muhammad SAW? Menurut Al-Imam Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, ada 3 cara. Yang pertama yaitu tidak berbuat dosa besar. Yang kedua tidak berbuat dosa kecil atau berupaya tidak berbuat dosa kecil. Dan yang ketiga memperbanyak sholawat ala Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengamalkannya, berbenah diri untuk menjadi umat terbaik dan termasuk dalam golongan ahli sholawat. Diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan berkah, serta diberikan panjang umur fi taatillah, dan semoga segala hajat atau keinginan baik kita dikabul oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wallahu alam bisawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.